Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Saya Purnama dari Sistem Informasi Universitas Andalas dengan NIM 191152/2004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa persoalan dalam matematika diskrit. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Soal yang pertama itu jelaskan proses induksi matematika yang berlaku seperti efek domino, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada efek domino, kita bahas dulu mengenai induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu teknik untuk membuktikan suatu pernyataan matematika bernilai benar atau salah. Dalam induksi matematika, kita membuktikan kebenaran suku pertama dan suku setelahnya. Jika suku pertama bernilai benar, suku berikutnya juga akan bernilai benar jika memang persamaan yang diuji itu valid. Langkah-langkah dalam proses induksi matematika. Yang pertama itu kita menentukan basis induksi, yaitu membuktikan pernyataan tersebut berlaku ketika n adalah sama dengan nilai terendah. Biasanya nilai terendah itu 1 atau 0. Kemudian yang kedua, langkah induksi. Jika pernyataan itu berlaku untuk n tertentu, maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk n tambah 1 digantikan dengan n. Kemudian terakhir itu kesimpulan, itu berupa hasil dari pembuktian apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Kemudian kita masuk kepada efek domino. Efek domino merupakan suatu bentuk visualisasi atau analogi sederhana dari induksi matematika, di mana jika kita menyusun batu-batu domino sejajar dan menjatuhkan batu pertama, maka akan mengenai batu kedua, dan kemudian batu kedua tersebut jatuh. Begitu seterusnya sampai dengan batu ke n. Artinya, jika pernyataan 1 atau P1 bernilai benar, maka pernyataan berikutnya juga akan bernilai benar, dan seterusnya sampai dengan jumlah ke n. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Sebagai ilustrasi, dibuktikan secara induksi matematika bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah ke suku n sama dengan setengah n dalam kurung n tambah 1. Langkah pertama, untuk n sama dengan 1, kita menentukan basis. Semua n kita ganti dengan 1, kemudian kita dapatkan bahwa pernyataan n1 adalah benar. Kemudian langkah kedua, misal rumus benar untuk n sama dengan k, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dengan sampai suku ke k sama dengan setengah k dalam kurung k tambah 1. Langkah kedua digunakan untuk menentukan langkah induksi. Kemudian kita masuk ke dalam pembuktian dalam langkah ketiga. Akan dibuktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan k tambah 1. Sehingga 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai suku ke k ditambah k tambah 1 sama dengan setengah k tambah 1 dalam kurung k tambah 1 ditambah 1. Artinya semua k tadi kita ganti dengan k tambah 1. Kemudian pembuktiannya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah suku ke k ditambah suku k tambah 1 sama dengan setengah k dalam kurung k tambah 1 ditambah k tambah 1. Kemudian dari k tambah 1-nya kita keluarkan setengah agar bentuknya sama. Kemudian kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat, dan kemudian persamaan kuadrat itu kita faktorkan sehingga kita dapatkan hasil 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan suku ke k ditambah k ditambah 1 sama dengan setengah k ditambah 1 dikali k ditambah 2, dan pernyataan tersebut terbukti benar. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal nomor 2. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama dari 4. Poin pertama yang kita dapatkan yaitu tiap simpul berderajat sama, yang artinya graf teratur. Kemudian jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2. Jadi kita dapatkan jumlah simpulnya yaitu 2 dikali E per R. Kemudian kita dapatkan rumus untuk menghitung jumlah yaitu 32 per R. Lalu kita coba ujikan untuk R dengan faktor pembagi dari 32. Untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu 32 per 4 sama dengan 8. Kemudian untuk R yang lain, yaitu R lebih besar dari 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32. Untuk R sama dengan 8,
kita dapatkan hasil 4. Namun, jumlah ini tidak mungkin untuk membuat graf sederhana. Kemudian untuk derajat 16, kita dapatkan hasil 32 dibagi 16 yaitu 2. Juga tidak mungkin untuk membuat graf sederhana. Jadi kesimpulannya adalah jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah yang bernilai maksimum dan minimum. Kemudian kita masuk ke dalam soal ketiga, yaitu mengenai rekursi dan fungsi utama rekursif. Pertama kita bahas mengenai pengertian keduanya. Yang pertama yaitu rekursi. Rekursi adalah suatu proses yang mendefinisikan objek dalam dirinya sendiri, atau dia memanggil dirinya sendiri. Kemudian rekursif. Rekursif adalah objek yang melakukan rekursi. Jadi, sebuah objek dapat dikatakan bersifat rekursif jika dia melakukan sebuah rekursi. Contoh pengaplikasian rekursi dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Dia memanggil dirinya sendiri sampai dengan batas yang ditentukan. Contoh rekursi dalam pemrograman dapat kita lihat sebagai contohnya dalam perulangan. Kemudian fungsi utama rekursif. Yang pertama itu basis, yaitu bagian yang berisi nilai awal sekaligus menjadi nilai yang nantinya menghentikan suatu rekursi, suatu perulangan. Fungsi ini mengembalikan sebuah nilai. Kemudian yang kedua yaitu recurrence. Bagian yang mendefinisikan dirinya sendiri atau memanggil dirinya sendiri dalam fungsi tersebut dan mengembalikan nilai dari hasil fungsi dengan suatu inputan dan nilai lainnya dengan inputan yang lebih kecil dari inputan sebelumnya atau dekremental. Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa basis berisi nilai yang jelas sebagai pembatas fungsi yang nantinya akan mengakhiri sebuah fungsi rekursi. Kemudian recurrence berisi nilai dari fungsi yang berpatokan kepada basis. Jadi recurrence berisi logik yang menjadi bagian utama dari fungsi rekursi. Kemudian akan terjadi sebuah masalah jika salah satu dari kedua fungsi utama tersebut tidak terdapat dalam suatu fungsi rekursi. Yang pertama itu jika tidak terdapat suatu basis akan terjadi masalah, misalnya infinity loop dalam pemrograman seperti dan terakhir jika tidak terdapat recurrence maka fungsi tersebut tidak akan berjalan dan tidak akan mengembalikan nilai apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian mengenai matematika diskrit pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.